Banyak gak orang yang sholatnya mabuk? Banyak gak? Mabuk itu bukan berarti minum khamar, bukan. Orang yang sedang minum khamar boro-boro ingat sholat. Mabuk itu gak ingat sama Allahnya, gak ingat sama yang disembahnya. Kenapa? Masih tertidur, belum bangkit. Makanya kata-kata yang digunakan di Quran sangat keren, ilmiah, saintifik. Bukan laksanakan sholat, tapi dirikanlah sholat. Makanya Nabi Muhammad, saya mau nanya, Isra Mi'raj dulu atau sholat dulu? Bangkit dulu, sholat dulu? Bangkit dulu. Saat Isra Mi'raj, beliau diperjalankan oleh Allah untuk mengenali jati diri yang sejati, mengenali Allahnya, mengenali Tuhannya. Setelah itu baru bisa mengingat kepada Allah. Keren gak itu? Keren. Tapi kita kok gak sadar-sadar. Paham sampai sini? Jadi apa kata Quran? Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu dekati sholat sedang kamu dalam keadaan jujur. Ada orang bawa obor, melemparkan obornya ke rumah kita. Yang terjadi apa? Kalian kejar orang yang melempar obor atau memadamkan api? Yang benar. Ini kalau saya lihat ini ada nggak jujur ini. Kebanyakan sih ngejar yang melemparnya. Makanya begitu habis ngejar pulang ke rumah udah habis rumahnya. Itu adalah pilihan yang tidak cerdas. Ini orang yang belum bangkit kesadarannya. Kalau yang sudah bangkit, padamkan dulu apinya. Bahkan setelah padam, ya tidak perlu dikejar. Udah jauh. Betul nggak? Mulai pintar kalian ya. Semoga ya dalam hidupnya begitu ya. Ya. Iya, coba kalau ada orang marah-marah kepada kita, madamin api atau balas marah? Ini diganti pertanyaannya. Madamin api atau balas marah? Tuh, udah beda lagi pertanyaannya diganti, udah beda lagi. Harusnya padamin api sini, ya, karena kalau api di sini terbakar ya kalian jadi neraka. Terbakar api neraka itu namanya. Oke, lanjut ya. Memiliki kemampuan menarik orang-orang sejenis ke dalam hidupnya. Perhatikan saya. Ketika Bapak Ibu belajar spiritual, belajar kesadaran, belajar frekuensi tinggi, belajar vibrasi tinggi, perhatikan saya semuanya. Kalau kita ditinggalkan oleh orang-orang lama yang sudah tidak sefrekuensi lagi dengan kita, itu hukum alam. Karena kita akan dihadirkan orang-orang baru yang sefrekuensi, yang sejenis, yang mendukung perjalanan spiritual kita. Jangan heran. Itu ciri kebangkitan spiritual. Bukan putus silaturahmi. Bukan. Kita tidak butuh lagi orang-orang yang tidak mendukung perjalanan spiritual kita. Kita butuh mereka-mereka yang sefrekuensi. Agar itu menjadi kekuatan bagi kita. Makanya hati-hati ya, dalam perjalanan spiritual itu datang dan pergi. Jangan heran, jangan pengen ngumpul terus. Kemana si Anu? Kalau sudah hilang berarti udah beda frekuensi. Tong ditanya. Makanya di Quran dikatakan maafkan dan biarkan. Itu di Quran surat Al-Maidah ayat 12-13. Kalau orang belajar sama-sama dengan kita kemudian ngilang, jangan ditanya. Kata Allah, maafkan dan biarkan. Udah gitu aja. Suruhannya dari Allah begitu. Kita mah yang riuh mumpulung wae. Da batur ge arinit, orang yang ngilu init. Nah, itu yang salah. Itu tidak punya pendirian. Ya. Nah, memiliki kemampuan untuk menghadapi segala tantangan dengan ketenangan yang luar biasa. Ciri orang yang sudah bangkit spiritualnya, goncangan sebesar apapun, dia tenang.
Kan sudah tahu ilmunya kalau goncangan itu kebijaksanaan dan cinta kasih Allah. Untuk mengingatkan kita, pertanyaannya sudah diganti. Bukan kia-kia teing. Betul nggak? Tapi pertanyaan, pesan apa yang hendak kau sampaikan kepadaku? Selanjutnya, memiliki kesadaran diri yang sangat dalam dan keberanian untuk menjadi diri sendiri. Ini Bapak Ibu, orang yang sudah bangkit spiritualnya punya keberanian untuk menjadi dirinya sendiri. Selanjutnya, memiliki kemampuan untuk melakukan perubahan yang positif dimanapun dia tinggal. Nah, ciri yang berikutnya, orang yang sudah bangkit spiritualnya karena sudah mengalami kegoncangan, maka cirinya dimanapun dia tinggal selalu membawa perubahan positif. Gitu ya. Dulu kampung itu sebelum ada ibu bapak begitu. Gak sabar tahun dengan hididinya. Gitu kene. Gitu kene. Tak robi gitu. Sugan tatangkalan jadi seueur gitu. Ya, sampah berkurang gitu, banjir enggak lagi gitu. Aya nu robi atuh teu ibu bapak? Teu robi? Taeta. Nah, ciri-ciri itu sudah saya sampaikan. Nah, sekarang ada satu pertanyaan. Mengapa perintah sholat menggunakan kata dirikanlah, bukan laksanakanlah? Hebat ya Quran. Aqimis sholata li zikri. Dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Perintah sholat itu bukan laksanakan, tapi dirikan. Kenapa begitu? Karena sholat itu hakikatnya mengingat Allah. Dan untuk bisa mengingat Allah berarti harus tahu dan kenal dulu dong. Harus sadar dulu. Makanya orang yang tidak bisa mengingat Allah sepanjang sholatnya, ya mengingat yang selain Allah, maka sholatnya tidak berdampak. Yang kedua, mengingat itu hanya bisa dilakukan oleh jiwa yang sudah bangkit kesadarannya. Setuju nggak Bapak Ibu? Setuju? Kan tidak mungkin mengingat itu bisa dialami oleh mereka yang tidak tahu. Dan untuk tahu harus bangkit. Udang tong sarewai. Makanya ada kata-kata ngahudangkeun kanu sare. Yang tertidur lupa jati dirinya, lupa pada Tuhannya, lupa diri sejatinya. Makanya siapa yang kenal dirinya, dia kenal pada Tuhannya. Untuk bisa mengingat Tuhan, satu kuncinya, kenali dulu. Nabi Muhammad bilang, awwaluddin ma'rifatullahi ta'ala wa rasul. Awalnya beragama adalah mengenal Tuhan. Yang belum bangkit kesadarannya atau masih tertidur, itu bahasa Qur'annya mabuk. Orang yang masih mabuk kepada Allah tidak akan berhasil mengingat Allah. Banyak gak orang yang sholatnya mabuk? Banyak gak? Mabuk itu bukan berarti minum khamar, bukan. Orang yang sedang minum khamar boro-boro ingat sholat. Mabuk itu nggak ingat sama Allahnya, nggak ingat sama yang disembahnya. Kenapa? Masih tertidur, belum bangkit. Makanya kata-kata yang digunakan di Quran sangat keren, ilmiah, saintifik. Bukan laksanakan sholat, tapi dirikanlah sholat. Sok atau salah ladar. Kenapa kata-kata yang digunakan begitu? Makanya Nabi Muhammad, saya mau nanya, Isra Mi'raj dulu atau sholat dulu? Bangkit dulu, sholat dulu? Bangkit dulu. Saat Isra Mi'raj, beliau diperjalankan oleh Allah untuk mengenali jati diri yang sejati, mengenali Allahnya, mengenali Tuhannya. Setelah itu baru bisa mengingat kepada Allah. Keren gak itu? Keren. Tapi kita kok gak sadar-sadar. Makanya di Quran surat An-Nisa surat keempat ayat 43 ada kata-kata yang sangat indah. Perhatikan Bapak Ibu. Ya ayyuhallazina amanu la taqrabus shalah wa antum sukaru hatta
hatta ta'lamu ma taquluna. Ya ayyuhallazina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu dekati sholat. Coba, la taqrabus shalah, dekati sholat aja nggak boleh. Wa antum sukara, sedang kamu dalam keadaan mabuk. Tahu mabuk sekarang? Selama ini diterjemahkan mabuk itu adalah minum khamar. Nah, orang kayak gitu boro-boro ingat sholat. Ini mabuk, bukan mabuk yang itu. Dia sholat tapi tidak ingat yang disembahnya. Dia sholat tidak bisa mengingat Allah. Itulah yang di Quran disebut mabuk. Hingga kamu mengerti dan menyadari apa yang kamu ucapkan. Diterjemahkan lagi secara dangkal. Kalau sholat, ya kita harus tahu artinya. Dibaca Arabnya, dalam hati baca artinya. Malah jadi mengingat bacaan sholat. Kan sholat itu mengingat Allah. Asa bener, enggak ngarana ge asa, rasaan. Cuma di sini baca Arabnya, di sini di hati baca terjemahannya. Urang begitu sote ari orang Arab mah meureun teu kudu make hate, da geus biasa make bahasa Arab. Teu adil. Betul enggak? Kan salat itu mengingat Allah, bukan mengingat bacaan salat. Kita harus menyadari apa yang kita ucapkan. Coba Bapak Ibu menyadari enggak? Begitu duhur mengucapkan apa? Punten abdi mah bade salat. Sadar henteu? Itu maksudnya ayat ini. Menyadari apa yang mau diucapkan. Ketika bilang saya mau salat, kan timbul pertanyaan pada diri kita. Salat itu apa? Gitu enggak Bapak Ibu? Puntennya abdi mah bade netepan heula. Tuh, ngartos netepan tuh. Netep atau netep. Netep we. Kemana-mana. Tidak mungkin terjadi namanya netepan itu kalau kitanya belum tahu dan kenal. Rek netep di mana lamun can apal. Dan netep teh kudu apal heula. Maka di Quran dikatakan, salatlah di maqam Ibrahim. Maqamu Ibrahim musalla. Tempat salat yang sebenarnya adalah maqam Ibrahim. Maqam itu level, tingkatan, lain makam. Dor jangan kuburan Ibrahim. Kumaha ari marane. Makom Ibrahim musola artinya sholat itu harus di makom Ibrahim, di level Ibrahim. Siapa Ibrahim? Orang yang sudah berhasil bangkit jiwanya, karena dia sudah bertemu bintang, bertemu bulan, bertemu matahari. Ketika beliau mengucapkan inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arhanifan wa ma ana minal musyrikin. Sudah terbebas dari syirik, tidak menduakan Tuhan lagi karena sudah tahu dan kenal. Siapa Ibrahim? Yang sudah bangkit. Paham sampai sini? Jadi apa kata Quran? Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu dekati sholat sedang kamu dalam keadaan mabuk. Tahu mabuk sekarang? Mabuk itu gak sadar, gak inget yang harus dia inget. Paham sampai sini? Oke. Kalau sudah paham lanjutkan. Makanya di Quran dikatakan wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa alal khasiin. Jadikanlah sabar dan sholat itu penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sangat berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Lihat saya semuanya, saya ingin jelaskan pada Bapak Ibu Bapak semuanya. Siapa orang yang khusyuk itu? Dijelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 46, allazina yadununa annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi rajiun. Orang yang khusyuk itu ternyata orang yang meyakini bahwa mereka akan bertemu Tuhannya
dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Kapan kembalinya? Kapan kembalinya? Nanti? Kembali itu sekarang. Sekarang kembali kepada Allah, kembali pada sifat-sifatnya. Karena bersama dengan Allah kita akan dianugerahi nikmat yang luar biasa. Jadi kembali kepada Allah itu sekarang. Taubat itu kapan? Sekarang. Bapak Ibu dulu kenal Allah? Kenal. Kan pernah ditanya sama Allah, alastu birabbikum, aku ini Tuhanmu. Kalian menjawab saat itu, qalu bala syahidna, ya aku menyaksikan. Tapi apa yang pernah dikenali itu sekarang dilupakan. Gak sadar, mabuk. Makanya harus kembali lagi. Begitu kembali kepada Allah, jadi kembali lagi kepada diri sejati kita yang sebenarnya. Baru kita akan ingat lagi kepada Allah. Berdiri, duduk, berbaring, tidak ada yang diingat kecuali Allah. Tuh, diberi gelar oleh Allah, gelarnya ulul albab. Jadi siapa orang yang khusyuk itu? Ingat ya, ini Quran. Siapa orang yang khusyuk menurut Quran? Yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan bertemu Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Kapan? Sekarang. Kembali. Dalam Quran surat Toha ayat 14 Allah bilang, sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Jadi perintahnya bukan melaksanakan sholat, tapi dirikanlah sholat. Berarti harus apa dulu? Harus berdiri dulu. Berarti apa dulu? Harus bangkit dulu. Nah, makanya saya katakan kebangkitan adalah hak semua jiwa. Jiwa yang mana? Jiwa yang mana? Jiwa yang mana? Jiwa yang mau. Oke, saya nanya. Gaji itu hak setiap pekerja. Pekerja yang mana? Pekerja yang mana? Yang mau apa? Mau bekerja. Tiba-tiba kamu gak kerja, gak apa, itu hak. Tar dulu ya, setiap PNS berhak mendapatkan gaji. Siapa yang berhak dapat gaji? Setiap PNS. Siapa PNS? Yang mau jadi PNS dan bekerja sebagai PNS. Dapat hak? Dapat. Yang selain PNS? Ngaku PNS. Ngaku doang, bukan PNS. Dapat nggak hak? Ya enggak. Makanya kebangkitan hak semua jiwa. Perhatikan kata-kata saya. Berarti semua jiwa punya hak untuk kebangkitan? Punya. Bisa? Akan difasilitasi oleh Allah? Percaya? Allah yang bilang, man kana yarju liqa Allah.